Pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication ya. Masih siang-siang juga, masih sore-sore juga, masih pagi-pagi juga mungkin ya. Iya, yang pasti masih di studio kita tercinta ya. Tadi juga udah ngebahas tentang penelitian ya. Penelitian di mana Tridharma itu ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Nah, untuk segmen ketiga ini pemirsa kita akan ngebahas tentang pengabdian dari yang sudah dibuat oleh Ibu Soraya Lestari ini ya. Seperti apa sih Bu pengabdian yang sudah Ibu lakukan? Pengabdian yang sudah saya lakukan adalah pengabdian tentang entrepreneur juga sih ya, karena terkait dengan entrepreneur. Jadi peningkatan kompetensi yang entrepreneur gitu. Jadi bagaimana sih kompetensi dari pengusaha muda kita sekarang ini gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang ingin melakukan usaha tapi takut-takut nih. Benar. Ada juga yang melakukan usaha tapi nggak sengaja karena tidak lulus tes misalnya, tidak lulus kerja dan lain sebagainya. Iya, tapi tiba-tiba prestasi yang positif ya. Tapi tiba-tiba udah jadi pengusaha aja. Nah, jadi kalau ilmu dalam usaha ini kan bisa dipelajari ya. Nah, jadi kalau dari pengusaha-pengusaha muda sekarang yang kalau berada di daerah perkotaan itu mungkin tidak begitu bermasalah ya, karena banyak dilakukan pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi untuk di daerah-daerah terpencil, mereka mungkin masih kekurangan sumber daya yang maksimal gitu untuk meningkatkan kualitas dari usahanya. Nah, sehingga di sini saya melakukan pengabdian masyarakat di daerah terpencil untuk melihat apa sih masalah yang ada, masalah usaha di daerah tersebut gitu. Iya, nah jadi memang mengambil di tempat yang terpencil ya, apa sih masalah tersebut ya di sana gitu ya. Dan untuk temanya tadi apa, boleh diulangin? Peningkatan kompetensi yang entrepreneur. Jadi bagaimana sih kompetensi seorang pengusaha muda gitu. Iya, pasti ada tips dan juga kompetensinya gitu, nggak boleh sembarangan juga ya. Tapi yang pasti kalau tadi ada juga yang secara kebetulan tiba-tiba udah jadi usaha gitu ya. Tapi yang kita mau nyoba, saya sendiri bahkan waduh nih pengen deh usaha sesuatu tapi masih takut yang rugi segala macam, pokoknya banyak deh kalau terkait dengan dunia usaha. Tapi banyak kok usaha yang sukses ya sampai sekarang gitu. Nah, untuk kelanjutan dari riset Ibu ini gimana Bu? Kelanjutan dari riset ya, biasa kalau kita melakukan penelitian pasti dampaknya kepada masyarakat bagaimana sih. Nah, kita melakukan pengabdian di masyarakat. Dengan hasil riset tadi kita bawa ke masyarakat dan bagaimana cara kita menerapkan itu di masyarakat. Nah, jadi seperti tadi saya melakukan penelitian tentang UMKM. UMKM ini diterapkan dalam pengabdian masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat tersebut. Kita membuat pelatihan bagaimana cara kita mengajarkan ya masyarakat bagaimana sih mengolah yang baik unsur-unsur nuansa Islami yang kita masukkan dalam UMKM syariah tadi. Lalu bagaimana cara kita memasarkan dengan era digital sekarang seperti ini seperti itu. Nah, jadi untuk pengabdian yang dilakukan oleh seorang dosen ini kepada masyarakat pastinya ya, dalam bentuk apa saja nih? Pengabdian biasa kita kasih ada yang seminar, ada yang pelatihan seperti itu. Jadi tergantung dengan tema yang akan kita ambil dan kondisi masyarakat di daerah tersebut gitu. Apakah dia sangat butuh pelatihan ataukah di tempat tersebut memang hanya dibutuhkan seperti seminar gitu untuk peningkatan usaha. Oke, itu dari segi mananya tuh Bu? Apakah ini bisa nih dia ikut pelatihan, ini bisa nih dia ikut seminar? Biasanya kalau kita masyarakat yang sudah ahli ya gitu, yang memang sudah besar usahanya, kita hanya memberikan seminar, trik, cara-cara seperti itu. Itu dasarnya kan mereka sudah ada, itu hanya untuk meningkatkan aja gitu, untuk memperluas wawasan seperti ya. Tapi kalau masyarakat yang belum paham sekali, kita juga melakukan pelatihan, membimbing mereka untuk bisa sampai ke tahap mendaftarkan mungkin produknya gitu ya, mendaftarkan POM dan lain sebagainya. Iya, nah jadi untuk biasanya itu kan usaha kita nggak tahu nih, yang pelatihan itu mungkin diawali dari yang usahanya itu masih nol gitu ya. Jadi kita tuh harus melakukan pelatihan terhadap dia gitu. Gimana sih Ibu lihatnya? Ibu lihat dia nih usaha yang benar-benar mau menjadi usahawan gitu. Ibu menarik seorang pelatih, itu maksudnya Ibu mau buat pelatihan nih gitu kan. Nah, Ibu gimana cara rekrut orang kalau dia tuh benar-benar mau ikut pelatihan ini gitu? Pertama kan kita datang ke tempatnya, lalu kita tanya usahanya seperti apa,
minatnya ke depan seperti apa dalam pengembangan usaha gitu kan. Ada orang yang memang dia belum pernah melakukan usaha tapi dia ingin melakukan usaha, tapi nggak tahu nih bagaimana caranya, bagaimana memulainya. Karena apa? Karena mungkin kekurangan dana, lalu dia takut terhadap resiko yang nanti akan dihadapi dan lain sebagainya. Jadi mereka juga bisa ikut dalam pelatihan tersebut gitu untuk memotivasi supaya berani take risk gitu ya kan, ambil resiko terhadap usaha yang nanti yang akan dilakukan. Jadi dalam melakukan usaha itu resiko pasti ada, tapi bagaimana cara kita mengelola resiko tersebut supaya kita usahanya tetap berjalan dengan baik seperti itu. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga mau tanya, bahkan saya juga penasaran ya pemirsa, kalau nih ya, kalau ternyata misalnya nih kita udah usaha, udah ikut pelatihan, terus kita juga udah usaha juga, tiba-tiba nih seperti yang kita bayangkan gitu, wah ternyata rugi nih saya gitu, gimana tuh Bu? Nah itu dia, dalam usaha itu mungkin ada untung ruginya ya, tapi kita harus tetap kalau udah jatuh jangan lama-lama seperti itu, langsung bangun lagi, semangat lagi, bangkit lagi dalam melakukan usahanya. Ya gitulah. Jadi ada ini ya, pokoknya harus ada tiangnya dulu ya, jadi harus kuat dari awal dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada jatuh bangun itu hal biasa. Hal biasa, tapi jangan putus asa dan harus semangat pantang menyerah gitu ya. Pastinya ya, namanya juga orang usaha ya, pasti ada yang namanya untung rugi. Nah itu kalau terkait dengan pengabdian tadi ya, kita mungkin ingin melihat juga bagaimana pendapat Ibu terkait dengan pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh ini, apa sih yang harus dibenahi gitu? Ya di Kota Banda Aceh alhamdulillah kita sudah mendapatkan pendidikan yang baik ya. Tapi yang namanya pendidikan selalu ada lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi ya gitu ya. Nah bagi saya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dari desa ke kota, dari kota ke kota yang lebih maju lagi seperti itu, supaya sama-sama nanti ketika pulang ke Banda Aceh sama-sama membenahi Kota Banda Aceh, sama-sama bisa meningkatkan pendidikan di Kota Banda Aceh seperti itu. Yang pasti menurut Ibu tuh pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh sudah baik sih. Sudah baik ya, sudah baik banget. Nggak ada lagi yang harus dibenahi atau mungkin? Kalau dibenahi mungkin banyak ya kan. Karena apa? Karena selalu ada yang terbaik. Di antara terbaik pasti ada yang baik lagi. Jadi yang namanya ilmu, yang namanya pendidikan ya selalu akan kita improvisasi, kita cari tahu lagi, kita pelajari lagi, kita terapkan lagi, kita pelajari lagi, seperti itu seterusnya. Nggak akan ada habisnya. Itulah serunya pendidikan ya. Itulah serunya menjadi seorang dosen ya, dimana terus mencari ilmu pengetahuan. Nah kalau sekarang tadi juga pemirsa udah saya kasih tahu bagaimana sih terkait dengan industri 4.0 nih. Apakah ada kaitannya gitu dengan entrepreneur juga, dengan penelitian Ibu atau juga dengan pengabdian Ibu sendiri? Menurut saya sih banyak kaitannya ya, karena dalam industri 4.0 ini kita dituntut menggunakan teknologi untuk bisa meningkatkan usaha. Jadi dengan teknologi itu kita bisa menjangkau seluruh tempat yang mungkin sebelumnya kita tidak terfikirkan akan memasarkan produk kita ke sana gitu. Tapi dengan adanya teknologi maka setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa memperluas usaha dan jaringannya seperti itu. Iya, jadi benar-benar berkaitan. Sangat berkaitan. 4.0 itu ya. Jadi kalau misalnya apapun, kalau misalnya kita nggak siap ya kita harus siap dengan 4.0 itu. Misalnya kita nggak ngerti sama teknologi. Iya, disitulah kita akan melakukan improvisasi ilmu yang tadi kita bicarakan kan. Maka mempelajari lagi bagaimana sih pemasaran sekarang itu berbeda dengan pemasaran yang dulu. Pemasaran sekarang menggunakan teknologi apa yang harus kita gunakan. Bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan teknologi sekarang ini kan seperti itu. Iya, jadi emang benar-benar harus banget ya. Mungkin Ibu Soraya Lestari sendiri sudah lakuin apa aja nih dengan 4.0? Kalau saya mungkin masih mempelajari dan menerapkannya dalam bentuk memberikan pengabdian ke masyarakat, lalu melihat apa-apa sih keuntungannya terhadap produk-produk yang akan kita pasarkan nanti.